Dalam sebuah komunitas tentunya ada aturan yang harus dipatuhi demi keamanan dan kenyamanan para anggotanya. Adakah aturan yang harus diikuti oleh para anggota? Kita tadinya kan kita nggak ada, maksudnya awalnya kan kita nggak ada rules ya, cuman kan ketika semakin kesini informasi hoax itu semakin berkembang gitu kan. Jadi benar-benar kita di pengurus tuh mikir gimana caranya supaya KJB ini terminimalisir dari informasi hoax gitu. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan di dalam anggota kita kan juga bisa juga gitu menyebarkan informasi-informasi kayak gitu. Akhirnya kita bikin rules bahwa informasi yang mau masuk ke KJB itu, misalkan dia mau nge-share agenda atau nge-share informasi, itu sudah harus dipastikan validnya gitu. Jadi validasinya itu udah harus dipastikan gitu. Jadi tidak boleh hoax. Kalau misalkan hoax gitu, itu pasti dari pengurus akan ada yang japri, akan ada yang memperingatkan. Kayak gitu sih, sebenarnya rulesnya itu aja gitu. Dan nggak boleh sara, ibaratnya nggak boleh kayak keras banget gitu. Gue nggak setuju sama perempuan bercadar misalkan kayak gitu kan. Terus kayak karena ini, nah itu kayak ya udah itu biarkan pendapat kalian sendiri, tapi tolong jangan dilempar ke grup, hargai juga orang-orang yang ada di grup itu gitu sih. Jadi itu akhirnya kita bikin rules itu supaya adanya perdamaian terus, benar gitu. Akhirnya kita lempar rules itu gitu. Bergabung dalam suatu komunitas pastinya memiliki keasikan tersendiri, yakni dapat menambah pengalaman serta teman. Apa asiknya Anda bergabung di komunitas jurnalis berhijab? Asiknya banyak lagi gitu, banyak lagi. Asik itu pertama pasti dapat teman baru, sahabat baru. Itu pasti banget, dapat sahabat baru, dapat teman baru, dapat link baru, dapat bisa aktualisasi diri juga, karena alhamdulillah KJB itu sangat membuka kesempatan banget buat anggotanya atau membernya ini tuh berkembang sesuai dengan passionnya mereka gitu. Jadi kita kan sering bikin acara-acara gitu kan. Nah kita tuh narik member-member untuk jadi panitianya gitu. Jadi mempercayakan member itu untuk ayo jadi panitia yuk gitu. Jadi mengasah juga kan mereka pengalaman juga bikin acara kayak gitu-gitu sih. Itu asiknya. Terus ketemu orang narasumber yang oke juga kan, karena kan KJB suka ngadain diskusi juga kan. Jadi kan kita sering lobby dan negosiasi juga. Itu senangnya sih di situ sih, asik banget. Memberikan pelatihan serta menjadi narasumber merupakan kegiatan jurnalistik yang rutin dilakukan oleh komunitas jurnalis berhijab. Apa kegiatan jurnalistik yang diadakan oleh komunitas jurnalis berhijab? Apain sih Kak kalau di KJB? Kita biasanya tuh ngasih pelatihan jurnalistik ke para mahasiswa ataupun ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kita diminta untuk jadi narasumber ke dalam satu acara ataupun pelatihan yang diadakan oleh universitas mana atau sekolah mana. Kita pembicaranya gitu terkait tentang jurnalistik, tentang public speaking kayak gitu sih. Jadi dan kita juga ini sih ngajarin tentang gimana sih jadi jurnalistik di era digital ini kayak gimana kayak gitu. Jadi lebih banyak kita ngasih informasinya ke para mahasiswa gitu. Itu kegiatan jurnalistik kita. Bagaimana cara komunitas ini menyesuaikan diri di era digital? Penyesuaiannya kita harus misalnya harus aktif di media sosial. Kalau dulu kan KJB kan nggak terlalu aktif di media sosial kan, jadi jarang taunya tuh cuma dari beberapa artikel berita doang gitu. Sekarang akhirnya kita bikin platform gitu, kita bikin blog juga, kita akhirnya aktif di IG juga gitu kan. Kita bikin live Instagram di situ, kita bikin satu ruang diskusi terbuka untuk masyarakat banyak gitu. Senengnya sih karena di era digital ini jadi lingkupnya makin luas gitu. Jadi kita bisa menarik perhatian masyarakat untuk jadi jurnalistik itu jadi lebih banyak gitu. Karena adanya teknologi gitu, digital. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk mereka yang ingin menjadi jurnalis? Bergabung ke dunia jurnalistik atau ke KJB? Kedua-duanya, dunia jurnalistik dulu baru ke KJB. Seperti apa? Oke. Kalau aku tuh selalu bilang ketika kita ngadain pelatihan gitu ya, aku selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa ataupun adik-adik yang sangat passion terhadap dunia jurnalistik,
Satu, pastinya mereka harus tentukan tujuan mereka dulu sih untuk dalam terjun ke dunia jurnalis itu apa gitu. Tujuan mereka tuh apa? Kalau bisa sih tujuannya itu untuk bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi ketika mereka terjun ke dunia jurnalistik dengan punya passion yang oke, gue mau bermanfaat untuk orang banyak, itu insya Allah sih nggak ada tuh namanya kendala-kendala dalam diri yang membebankan diri sendiri gitu, karena kan tujuannya dia kan ibadah ya gitu, maksudnya bermanfaat kayak gitu. Jadi kalau pesan aku sih itu sih, tetap mulailah jadi jadi jurnalis yang mempunyai tujuan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Baru setelah itu kalian jadi jurnalis yang sesuai yang memegang teguh kode etik jurnalistik gitu. Karena itu penting banget gitu kan untuk jurnalis zaman sekarang. Gitu. Nanti kalau udah jadi jurnalis, mau masuk KJB pasti harus perempuan dan berhijab, pasti itu. Karena nggak mungkin Mas Adi ikut di KJB gimana gitu. Gitu. KJB Komunitas Jurnalis Berhijab. Itu IG-nya @komunitasjurnalisberhijab. Apa harapan Anda untuk komunitas jurnalis berhijab ke depannya? Semoga KJB bisa menjadi komunitas yang banyak manfaatnya buat masyarakat banyak. Terus juga tetap solid dan tetap jaga ukhuwah Islamiyahnya supaya kita nggak cuman bermanfaat untuk di dunia aja gitu, tapi kita sama-sama bisa sahabatan nih di KJB ini bisa sampai surga gitu, amin. Bisa saling ngebantu untuk itu sih gitu. Semoga kisah dari komunitas tadi dapat menjadi inspirasi para pemirsa di rumah dalam menjalin ukhuwah Islamiyah. Saksikan terus program My Community setiap hari Senin dan Kamis pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.